Nah, dengan adanya metode pengelompokan tadi ya, adanya metode pekerjaan secara paralel, maka dengan adanya metode COFM ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan. Karena apa? Karena yang tadinya pekerjaan yang dilakukan mungkin secara overhead dengan celah sempit, dengan demikian menjadi pekerjaan yang dapat dilakukan secara downhand dan juga dapat dikerjakan pada ruang terbuka. Dengan adanya metode pengelompokan tadi tentu dapat mengurangi biaya produksi dan mudah dilakukan maintenance dan kontrol, tentu akan menghasilkan kualitas yang baik dan pada kedepannya dapat meningkatkan produktivitas di dalam pekerjaan pembangunan kapal. Nah, pada pelaksanaannya outfitting itu ada dilakukan secara on unit, on block, dan on board, di mana on unit dirakit secara independen dari pekerjaan struktur, kemudian ada on block dirakit pada blok, dan on board dirakit pada kapal yang sudah jadi. Artinya metode ZOFM ini ya, zone outfitting method ini apa katanya fungsinya? To reduce outfitting on board, seminimal mungkin untuk meminimalisir adanya pekerjaan pemasangan instalasi kapal secara on board. Begitupun dengan zone painting method ya, metode pengecatan yang mungkin kalau kita awam ya sederhana, ternyata metode pengecatan itu perlu dilakukan pengelompokan, artinya pada pekerjaan pengecatan itu bisa dilakukan pada proses assembly dan paralel pada blok kapal. Kemudian bahasan kita yang kemarin juga kita sudah bahas akurasi kontrol, bahwa akurasi kontrol itu adalah sistem pengecekan yang dilakukan oleh galangan untuk mengecek setiap aktivitas dalam kegiatan produksi. Ini kita sudah bahas juga QA dan QC, quality assurance dan quality control. Apa perbedaannya? Quality control adalah kegiatan pengecekan selama proses fabrikasi dan assembly. Nah, sementara QA after the fact verification, setelah kapalnya jadi baru dilakukan proses pengecekan. Di mana Richard Ristord mengatakan apa saja yang dicek meliputi dua aspek tadi ya. Pada kapal still proses assurance dan outfit proses assurance. Sedangkan sistem akurasi kontrol akan berlangsung secara terus-menerus, ongoing proses. Artinya pekerjaan itu ada tidaknya kerjaan produksi dan perbaikan kapal, sistem akurasi kontrol itu tetap berjalan. Begitu. Misalnya penerapan ISO pada galangan gitu ya. Kemudian penerapan K3 untuk keselamatan dan standar operasional prosedur dalam setiap pekerjaan. Itu ya. Itu di pertemuan kelima. Mungkin ada yang ingin ditanyakan di pertemuan kita kemarin? Kalau tidak ada, kita akan masuk ke pertemuan ke-6 tentang spesifikasi material dan kodifikasi material. Ya. Ini PPT-nya kelihatan nggak ya? Izin menjawab, enggak, belum kelihatan, Pak. Oke. Kalau sekarang sudah kelihatan?
Sudah kelihatan PPT-nya? Izin masuk sudah, Mbak. Sudah, Pak. Pak. Oke. Baik. Nah, di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas spesifikasi material dan kodifikasi material di dalam produksi kapal. Gitu ya. Kita tentu tahu di pelajaran teknologi material bahwa ada banyak sekali jenis material yang ada di pasaran ya. Nah, tentunya material yang bagaimana yang bisa digunakan sebagai standar untuk proses produksi kapal. Gitu ya. Tentunya adalah material yang memiliki standar regulasi atau yang kita sebut sebagai standar marine. Gitu ya. Tapi untuk itu kita pahami ya. Material yang kita maksud di sini adalah material yang digunakan terutama untuk pada proses assembly, baik itu proses perakitan konstruksi, outfitting, dan juga proses pengecatan. Nah, kompleksnya persyaratan sebuah bangunan kapal sehingga material yang digunakan itu pun akan bervariasi. Kita melakukan perhitungan di DD2 gitu ya, perhitungan profil construction, akan didapat di situ ketebalannya bervariasi. Sebelum kita melakukan analisis, kita hitung dulu bebannya kan, beban yang akan diterima oleh si struktur tadi. Maka dengan demikian dapatlah ketebalan dan ukuran profil tadi untuk dapat menerima beban kapal. Bervariasi ya, bervariasinya ketebalan ini membuat grade yang digunakan pada material produksi pun akan berbeda. Nah, saat ini material yang digunakan untuk proses pembangunan kapal kebanyakan adalah steel ya, yang dengan berbagai tingkatan atau grade gitu ya. Ya, saat ini ya ada juga ya kapal dengan menggunakan bahan aluminium gitu ya. Cuma kapasitasnya mungkin tidak besar. Kalau kapal besar kebanyakan dengan menggunakan steel, ya, baja. Nah, mungkin dari sisi hebatnya, ya, dari sisi biaya pembelian material tersebut, maka mungkin steel lebih ekonomis dibandingkan material aluminium. Namun di sisi lain, aluminium sangat baik tahan terhadap korosi, sehingga kapal dengan bahan aluminium memiliki durability yang lebih panjang dibandingkan dengan yang baja. Nah, kalau kita pahami di ilmu di teknologi material ya, bahwa baja itu dibedakan menjadi 3 jenis baja ya, perlit, martensit, sama austenit. Perlit atau yang disebut dengan baja milk steel atau baja lunak, yaitu sifatnya umumnya mudah diolah, ditreatment, dan dilas. Sedangkan martensit higher strength steel atau baja keras mempunyai sifat mekanik yang lebih baik daripada baja lunak. Namun hal ini baik tidaknya jenis material ini bergantung kepada kebutuhan yang dibutuhkan sesuai dengan standar kekuatan dan tegangan yang harus digunakan oleh kapal. Karena pada hakikatnya sebenarnya baja yang digunakan untuk kapal itu adalah baja lunak ya. Lunak dalam hal ini karena seyogianya kapal itu ketika dia beroperasi maka dia akan mengalami hogging, sagging gitu ya. Maka dia mengalami puntiran, tekuk ya, yang mungkin memang tidak dapat kita rasakan ya ketika kita berada di dalam kapal itu. Nah, lunak dan tidaknya baja tadi bergantung kepada persentase karbon yang terkandung di dalamnya, gitu kan. Semakin banyak karbon yang terkandung, maka baja ini akan semakin kaku kan. Gitu. Kemudian yang ketiga ada austenit. Ini adalah jenis baja yang dipadu-padankan dengan elemen lain untuk
tujuan tertentu. Misalnya untuk menambah daya tahannya terhadap korosi, atau misalkan stainless steel gitu ya. Seperti elemen-elemen apa yang ditambahkan, misalkan nikel, mangan, dan lain-lain. Mungkin material-material ini spesifik digunakan untuk pada part-part tertentu di bagian kapal. Mungkin masih kita ingat tabel persentase karbon dan temperatur pada baja itu menentukan jenis dari baja tadi. Jadi semakin banyak persentase karbon yang terkandung di dalam material tadi membuat material baja menjadi lebih kaku. Lantas bagaimana baja yang baik untuk digunakan dalam proses pembangunan kapal? Tentu baja yang kuat dan memiliki daya tahan tinggi, tidak mudah retak, memiliki kekuatan patah baik, dan tentunya tahan terhadap korosi. Gitu. Nah, baja yang digunakan pada kapal, khususnya kapal niaga, adalah baja dengan persentase karbon rendah, artinya baja yang sedang, ordinary strength steel. Nah, sebenarnya baja dengan karbon tinggi pun juga dapat digunakan asalkan memiliki sifat mekanis yang sama. Dalam hal ini adalah yield strength dan tensile strength-nya memiliki nilai properties yang sama. Karena kalau kita lihat ya saat ini baja-baja yang digunakan untuk proses produksi kapal tadi diatur atau sesuai dengan standar regulasi yang ada. Dengan apa kapal itu dibuat? Kalau dengan regulasi BKI, maka industri pembuat baja itu harus memiliki plat yang sesuai dengan standar BKI. Begitupun ada yang ABS, LR, JIS, ya, atau ASTM, ya, American Standard Testing of Material. Tapi baja-baja kelas biasanya sesuai dengan regulasi. Kalau kita lihat jenis material saat ini, contohnya di Consteel.com Singapura, dia memberikan banyak sekali spesifikasi material yang ada, ya, sesuai market ya, dengan kode-kodenya. Mungkin kita tidak paham ya kode-kode itu. Yang paling penting sebagai engineer, maka kita harus tahu properties baja tadi dari nilai yield strength dan tensile strength-nya. Apapun jenis materialnya, yang kita lihat adalah yield strength dan tensile strength-nya. Kalau kita lihat misalnya itu ya, ASTM, baja ASTM grade A dengan yield strength minimum 165 Newton millimeter dan tensile strength sebesar range 310 sampai dengan 415 Newton per milimeter. Artinya apa? Yield strength dan tensile strength ini dapat kita pahami nanti di bahasan kita di kodifikasi material. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi di Consteel Singapura tadi ya, bahwa dia mencetak banyak sekali jenis baja. Terdapat kode-kode untuk mengelompokkan jenis baja tadi. Tapi yang jadi faktor penentu properties dari baja tadi adalah nilai yield strength dan tensile strength-nya. Nah, apa itu yield strength dan ultimate strength? Nah, yield strength, jadi kalau misalkan material itu ya, dia akan menerima gaya masih di bawah nilai yield strength, maka dia masih dalam fase elastis. Ya. Kemudian kalau misalkan dia ditarik lagi, maka dia melewati nilai yield strength-nya, maka dia akan mengalami area plastis, artinya dia tidak dapat kembali kepada bentuk semula. Ditarik terus sampai kepada nilai ultimate strength-nya, batas kemampuan maksimum
material ini menerima gaya, itulah nilai ultimate strength-nya. Melewati nilai ultimate strength-nya, maka dia akan semakin molor dan mengalami fracture atau patah, gitu ya. Jadi kita tahu yield strength adalah batas maksimum ya kekuatan luluhnya sampai dia tidak lagi dalam fase elastis, gitu ya. Nah, kalau kita lihat pada tabel di Konsil tadi, baja dengan grade A, B, C, D memiliki nilai yield strength yang berbeda-beda. Artinya grade D memiliki kemampuan yang lebih baik, gitu ya. Karena apa? Dia memiliki kemampuan kekuatan luluh atau yield strength-nya di 230 Newton per milimeter persegi. Dengan tensile strength-nya pun juga lebih besar. Sedangkan yield strength itu apa? Tegangan minimum ketika suatu material kehilangan sifat elastisnya. Jadi kalau dia melewati dari nilai yield strength, maka dia sudah hilang sifat elastis dari material itu. Sedangkan tensile strength atau ultimate tensile strength, gitu ya, adalah kekuatan utama tegangan maksimum material yang dapat menahan ketika dia diregangkan atau ditarik sebelum mengalami necking atau patah. Nah, bagaimana material yang digunakan oleh BKI? Jadi BKI mengatur material yang digunakan untuk plat kapal sesuai dengan BKI volume 2 section 2 part D chapter 1. Katanya apa? Normal strength hull structural steel is hull structural steel with minimum nominal upper yield di 235 Newton per milimeter persegi. Dan tensile strength-nya berapa? 400 sampai 520 Newton per milimeter persegi. Jadi DKI membagi 4 jenis grade ya. Ada KIA, jadi grade A, B, D, E. Tentunya BKI mengacu kepada IATS, International Association Classification Society. Artinya memang sebenarnya ya plat-plat yang digunakan pada kapal itu semuanya sama ya. Apapun regulasinya ya. Jadi sesuai dengan standar marine. Berarti standar marine itu berapa nilai yield strength-nya? 235 Newton per milimeter persegi. Kemudian nilai tensile strength-nya di 400 sampai 520 Newton per milimeter persegi. Nah, kalau kita lihat di Konstil, dia juga menyediakan ya baja dengan sertifikasi ABS dan LR dengan grade A, B, D, E tadi yang dimaksud tadi ya, di mana minimum nilai yield strength-nya ya, BKI tadi bilang adalah 235 dengan nilai tensile strength-nya 400 sampai 520. Nah, sementara di range itu ya, itu adalah minimum dari nilai yang disyaratkan oleh BKI. Begitupun kalau kita lihat LR pun juga sama kan. LR minimum 235 dengan tensile strength-nya 400 sampai 520 Newton per milimeter persegi. Nah, di BKI tersendiri, grade A, B, D, E tadi dibedakan berdasarkan struktural membernya. Kalau misalkan dia kategorikan pada plat gitu ya, bulkhead, deck, side plate, bottom plate, dia bisa gunakan grade A. Semakin dibutuhkan kekuatan pada struktur itu, maka grade-nya juga akan berbeda. Misalkan kapal dengan panjang lebih dari 150, dia gunakan grade E gitu ya, dan lain sebagainya. Begitupun ketebalan kapal. Ketebalan kapal akan berpengaruh pada jenis grade yang digunakan gitu ya. Kalau katanya itu ya, tebal plat di bawah 12,5 ya cukup dengan menggunakan grade A. Tapi kalau sudah 12 sampai
25 mili, dia gunakan grade B. Artinya nilai yield strength-nya tadi lebih kuat. Oke. Kemudian juga material tadi akan dibedakan berdasarkan struktural membernya ya. Apakah dia itu house pipe, strand tube, dan lain sebagainya. Bisa kalian cek di BKI tadi atau di dokumen IATS URS 6. Akan sama sebenarnya ya, karena memang BKI sebagai anggota dari IATS tentu regulasinya mengacu kepada asosiasi internasional Association Classification Society. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan di materi kita? Gimana? Oke, absen ya. Gini aja. Gimana, Gifran? Ya Pak, izin masuk ya Pak. Sebelumnya izin bertanya Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Gibran dari Angkatan 20 Pak. Izin bertanya perihal material tadi ya Pak, khususnya di bagian profil berarti Pak. Kan profil di kapal itu ada yang T dan ada yang bulb ya Pak. Iya. Itu untuk profil bulb sendiri, apa ya, untuk regulasinya apakah hampir sama dengan profil T yang biasa ada di lapangan, atau ada regulasi khusus gitu Pak untuk perhitungan kekuatan dari profil bulb itu sendiri gitu Pak? Oh, oke. Jadi sebenarnya setahu saya profil T tidak bisa digantikan dengan profil bulb. Jadi profil T itu sendiri, proses perhitungan profil T di perhitungan konstruksi, jadi kita harus menghitung barnya dulu. Bar. Jadi profil T itu begini ya, ada begini. Yang ini, yang lurus, itu adalah bar. Bar itu profil I. Kadang kita bisa menggunakan profil bulb. Sebenarnya nggak ada masalah mau bulb atau profil bar gitu ya. Cuma kadang dalam perhitungan modulus kita, karena profil bar itu memiliki ketebalan yang lebih tebal dari profil bulb, profil I maksud saya tadi ya, hingga nanti perhitungan faceplate-nya akan sangat kecil, pendek. Sementara faceplate profil T itu harus memiliki faceplate, dan faceplate itu harus bisa dilakukan proses pengelasan. Artinya faceplate-nya ini harus memiliki kelebaran yang sesuai untuk dapat mampu dilakukan proses pengelasan. Jadi sebenarnya mau profil I barnya tadi ya, atau profil bulb yang kita gunakan, namun pada kenyataannya nanti bulbnya itu ya nggak ada. Bulb itu kan ada tonjolan seperti ya, ada ketebalan ya. Biasanya profil bulb itu menggantikan profil L. Kalau misalnya modulusnya sama, misalnya profil L memiliki modulus yang sama. Sementara profil bulb juga memiliki modulus yang sama. Jadi sama-sama memiliki kekuatan yang sama ini. Nah, di market misalnya adanya profil bulb ya, mudah juga kan, di struktur kapal lebih rapi misalnya. Maka kadang galangan itu mengganti profil L-nya tadi dengan profil bulb tadi. Karena memiliki kekuatan yang sama. Jadi dia tidak harus menggunakan profil L. Karena profil L kan pasti proses pengelasannya juga sedikit ini ya, agak susah karena ada faceplate-nya tadi ya, yang begini. Kalau profil bulb kan nggak ada. Gitu ya. Jadi sebenarnya dalam penentuan apakah profil bar dan profil bulb itu nggak ada masalah. Tapi kalau profil T sama profil bulb itu nggak bisa, karena profil T itu memang harus digunakan untuk struktur kuat. Jadi tidak bisa profil T menggantikan profil L.
profil T, jadi waveframe yaitu profil T, strong beam profil T, gitu. Jadi bukunya konstruksi ya, coba dilihat di bukunya Ship Construction itu. Kalau struktur kuat, waveframe, strong beam, web stiffener, itu harus profil T. Nah, memang nih kalau kalian yang sudah mengerjakan TD2 ini, perhitungan profil T itu, yang pertama kita lakukan perhitungan itu mencari modulus dari si barnya. Jadi profil begini ya berdirinya jelek, baru menghitung faceplate-nya. Nah, dari bar dan faceplate tadi, nilai modulusnya itu kan tidak lebih dari 10% itu. Nah, baru dihitung si faceplate-nya. Gitu ya, si Gibran ya. Baik Pak, izin menanggapi ya sebelumnya Pak. Sebenarnya ini ada Ya, hubungannya juga dengan tugas desain yang sekarang sedang saya kerjakan gitu Pak, itu TD3 tentang profil construction juga. Soalnya kan ya, kalau dari segi perhitungan modulus itu, pas itu pernah menghitung waveframe, dia modulusnya sampai 1000-an dan untuk plat yang bisa digunakan itu ada plat bulb sama plat T gitu Pak. Makanya pas dari apa ya, angkatan-angkatan sebelumnya pun diajari kalau memang semisal untuk kayak waveframe ataupun konstruksi kuat itu bisa pakai bulb. Berarti untuk bulb ini sebenarnya hanya untuk menggantikan profil L begitu ya Pak? betul. Sebenarnya ya. Jadi mungkin begini, kasus yang terjadi seperti itu karena kapal yang dibangun pasti terlalu besar. Panjangnya berapa kapalnya? Untuk LOA-nya 152 Pak. Oh, 152 ya. Sebenarnya nggak terlalu panjang ya. Tapi memang kadang gini, kapal yang terlalu besar tadi mengakibatkan si apa namanya, si strukturnya itu nilai modulusnya menjadi besar. Tapi ingat, modulus besar itu dapat terjadi akibat dari perhitungan beban kita yang terlalu besar kadang. Nah, perhitungan beban itu faktor utamanya adalah panjang tak ditumpu dan lebar pembebanan. Jadi ada nilai L sama nilai E gitu ya kalau di profil gitu ya, profil construction. Nah, mungkin nanti berkaitan dengan tugas kita itu nanti coba saya akan buka perhitungan midship ya. Nah, di situ berpengaruh nilai beban itu dipengaruhi oleh nilai L sama E-nya. Jadi kalau kita misalnya L-nya terlalu besar, E-nya terlalu besar, perhitungannya bebannya terlalu besar. Sehingga dengan demikian nilai modulus material kita itu sampai nggak ada di anek volume 2 itu. Itu kadang masalahnya di situ ya. Saya cek ada atau enggak ya. Nantilah coba saya cek gitu ya. Artinya mungkin begitu ya permasalahannya di perhitungan TD3-nya mahasiswa itu kadang nilai modulusnya itu terlalu besar akibat dari penentuan lebar pembebanan sama panjang tak ditumpu. Jadi sampai nggak ada di list anek itu. Harusnya kan lebar kalau profil L gitu ya, profil T maksud saya, itu lebar pembebanannya adalah jarak antar web frame harusnya. Nah, kadang-kadang di sini yang penentuan pembebanan ini ya, jangan terlalu besar aja gitu. Gitu ya, Gibran ya. Baik, sudah cukup menjawab Pak. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Oke. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, ini ada 45 mahasiswa ya. Eh, mekanisme absennya mau saya absenkan satu-satu atau bagaimana? Ada 43.
43 berarti ada yang sakit, ada yang keterangan izin atau apa? Untuk yang mengabari saya sih tidak ada sih Pak. Tidak ada. Berarti selain dari sini alfa ya. Soalnya 43, kita 45. Oke, langsung di absen di sini ya. Sambil siapkan kertasnya ya, kertas HVS. Nanti silakan upload kuisnya dikerjakan di HVS, diupload setelah selesai langsung diupload di Ulon. Nanti hardnya ya, HVS-nya itu dikumpulkan di Aditya ya. Oke. Izin masuk Pak. Ya. Gimana? Perkenalkan nama saya Zik, Iya, angkatan 2000. ya. Gunakan portofolio nggak Pak? Atau emang harus HVS Pak? Oh, boleh, terserah. Portofolio ya boleh, kalau ada HVS ya boleh, kertas sembarang juga boleh ya. Nanti ditulis, setelah ditulis dipoto, fotonya diupload di Ulon, kemudian kertasnya dikumpulkan di Aditya. Izin masuk Pak. Iya. Bertanya untuk pengumpulan hard file-nya itu harus hari ini juga atau bagaimana Pak? Yang online-nya harus hari ini, kamu foto, kamu kumpulkan hari ini sesuai dengan jam kuliahnya kita. Tetapi hardnya ya boleh lah, boleh kamu malam nanti. Terserah Aditya lah kapan bisa ini ya. Kamu ke kosan Aditya nanti. Kalau kamu ketemu di kampus ya boleh. Kalau misalkan kamu masih hari ini ke kampus, ya saya nanti ke kampus jam 12 bisa diantarkan di meja saya, boleh. Aditya aja nanti, kumpulkan ke Aditya terus ya saya. Atau habis lebaran juga boleh. Atau pas UTS juga boleh. Nah, jadi ada informasi nih, selama Ramadan, perkuliahan kita nanti akan seperti ini, MS Team. Tapi akan saya gabung dengan semua kelas. Bagaimana? Sepakat? Lucu, Pak. Sepakat. Oke. Nah, jadi pelaksanaannya itu karena ini kan hari Selasa, kan ada yang hari Senin, ada yang hari Selasa, ada yang Rabu. Jam absennya tidak saya ubah, gitu ya. Absensinya akan tetap di jam hari ini, tapi pelaksanaan kuliahnya akan saya buat di hari Minggu jam 8 malam. Kira-kira bagaimana? Habis terawih kan jam setengah 8 ya. Kalau di tempat saya setengah 8 sih. Kira-kira kelas ini bisa jam itu, jam 8 malam. Bisa?
Gimana Aditya, bisa nggak jam 8 ya? Jawab, bisa Pak. Oke. Oke, kalau begitu silakan kerjakan kuisnya ya. Udah kelihatan soalnya? Pak, mau nanya Pak, Ya, untuk folder pengumpulannya sudah dibuat atau belum Pak? ini mau saya bikin Gmail drive-nya ya, bentar ya. Di Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Ya ya. Pakai ini aja ya. Saya kasih batas waktu ya. Uploadnya sampai ya, sampai jam kuliah ini ya. Nanti saya cek ya. Permisi Pak Gut, izin tanya Pak. Ya. Izin Pak, saya Raldo Pak. Saya Ya. masih kurang nangkep Pak untuk kuisnya. Kan tadi Bapak bilang sampai deadline-nya sampai jam kuliah ini. Berarti sampai jam Iya. 8.40 nanti ya Pak? Betul. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya kan yang itu yang kamu uploadnya ya, kamu upload aja sampai jam
Tuh, terus nanti hardnya kamu kasih ke itu ke Aditya, gitu ya. Oke, silakan dikerjakan. Soalnya sudah kelihatan belum? Izin Pak, sudah Pak. Oke, oke. Nanti silakan upload di pertemuan ke-6 ya. Sudah saya buat di situ.
Soalnya sudah ya, mungkin kita bisa leave MS Team ya. Nanti tinggal diupload aja di kulon di pertemuan ke-6, oke? Baik, Pak. Ya. Soalnya sudah di screenshot semua kan ya? Ya, Pak. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Oke.